Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah fa ya ayyatuhal akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadza liqa' huwa al-liqa' sabi', pertemuan yang ketujuh ya fi madati ulumil Quran ma'a al-kitab ya usulun fi at-tafsir ya alladzi katabahu asy-syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang ketujuh kali ini ya kita akan membahas ya fawaid ma'rifah asbabin nuzul. Setelah kemarin kita telah bahas ya bahwasanya turunnya Al-Qur'an itu ada yang ibtidai, ada yang sababi. Ya, ada sebabnya. Nah, maka untuk sebab turunnya Al-Qur'an ini ya turunnya suatu ayat ya. Ini ada faidah-faidahnya jika kita mengetahuinya. Apa saja? Ya, kita lanjutkan ya pembahasan pada pertemuan hari ini. Yang pertama atau ini dulu ya, ma'rifah. Ya, kita baca ini dulu. Ma'rifah asbabun nuzul muhimmatun jiddan. Mengetahui asbabun nuzul turunnya Al-Qur'an itu penting sekali. Ya, kenapa? Li'annaha tuaddi ila fawaida katsiratin. Karena ya dengan mengetahui asbabun nuzul ya, itu mengandung banyak faidah ya, banyak manfaat-manfaat ya yang bisa kita ambil. Minha awalan bayan annal qur'ana nazala minallahi ta'ala. Ya, menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Wa dzalika li anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yus'alu 'ani syai'i fayatawaqqafu 'anil jawabi ahyanan hatta yanzila 'alaihil wahyu. Ya, karena ya demikian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ditanya sesuatu ya, tapi kemudian beliau bagaimana? Ya tawaqqaf 'anil jawab ahyanan. Beliau tidak menjawabnya ya. Terkadang beliau tidak langsung menjawab. Ya. Baru menjawab setelah wahyu turun kepada beliau. Nah, ini berarti menunjukkan ya bahwasanya ya yang diturunkan kepada beliau yaitu dari Allah Subhanahu wa taala ya, bukan dari beliau sendiri ya. Jika dari beliau sendiri maka ketika beliau ditanya segala hal, beliau langsung jawab, tapi beliau terkadang tidak. Nah, ini menunjukkan Al-Qur'an itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, au yukhfa al-amru al-waqi' ya. Atau ya ada suatu perkara yang terjadi itu masih belum jelas ya. Maka perlu adanya ya penjelasan sehingga fayanzilu al-wahyu mubayyinan lahu. Maka turunlah ya, kemudian turunlah wahyu untuk menjelaskan perkara yang terjadi ini. Kemudian misalul awal ya, contoh yang pertama ya dari yang ini ya, Nabi ditanya sesuatu tapi beliau tidak langsung menjawab ya. Itu contoh yang pertama yaitu qauluhu ta'ala wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, mereka bertanya kepadamu ya tentang ruh ya. Tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ya, katakanlah ya, ruh itu termasuk ya urusan ya Allah Subhanahu wa taala, urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, tidaklah kamu diberikan ilmu kecuali hanya sedikit ya. Ya, kemudian di dalam hadis ya, an Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna rajulan minal yahud qala ya Abul Qasim marruh. Ya, ini seseorang dari kalangan Yahudi ya.
bertanya kepada beliau, apakah ruh itu? Ya, beliau fasakata, beliau tapi tidak langsung jawab, beliau diam. Ya. Wa fi ladzin fa amsaka an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falam yarudda alaihim syai'an. Ya, beliau diam ya dan tidak membalas ya, atau menjawab ya pertanyaan dari seorang Yahudi ini ya. Kemudian fa'alimtu annahu yuha ilaihi faqumtu maqami. Ya, kemudian maka aku aku tahu ya. Ya, maka aku pun tahu ya bahwasanya ya wahyu sedang turun kepada beliau ya. Faqumtu maqami. Ya. Lalu aku tetap di tempatku. Ya, kemudian falamma nazala al-wahyu qala ya, ketika kemudian wahyu telah turun kepada beliau ya. Beliau ya mengatakan ya qala wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ya, ketika wahyu sudah turun ya beliau membaca ya ayat Al-Qur'an yang baru saja turun ini kepada seorang Yahudi yang bertanya kepada beliau tersebut. Ya, ini ya perkara tentang roh ya itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang ini adalah perkara Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kemudian contoh yang kedua ya, tadi yukhfa ya al-amru al-waqi ya, kemudian turun ayat untuk menjelaskan yang perkara yang masih ya belum jelas tersebut. Ya, yaitu qauluhu ta'ala, contohnya yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Ya. Nah, ini di dalam surat Al-Munafiqin ya. Yang mengatakan ini adalah ya Abdullah bin Ubay ya. Ya, di penjelasannya ada nanti. Ya anna Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu sami'a Abdullah ibn Ubay ya. Ini harusnya ada titik 2 ya. Ra'sa al-munafiqin yaqulu dzalik ya, itu tadi ya. La irja'na ilal madinati ya la yukhrijanna al-a'azzu minhal adzal. Tadi adalah ucapan ya Abdullah bin Ubay ya. Tetapi menggunakan yakulun, menggunakan hum ya. Ya, itu dinisbahkan kepada ya al-munafiqin ya. Kemudian maksud dari al-azzu ya, al-a'azzu yaitu dia sendiri ya, Abdullah bin Ubay sendiri ya. Kemudian al-adzallu yaitu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, mereka mengatakan ya, yaitu Abdullah bin Ubay ya, sesungguhnya ya jika kami telah kembali ke Madinah ya, la yukhrijanna al-azzu minhal adzal. Ya, benar-benar ya orang yang kuat ya. Yang dimaksudkan orang yang kuat ini adalah ya tadi Abdullah bin Ubay ya, akan mengeluarkan ya orang-orang yang lemah, yaitu maksudnya adalah Rasulullah dan para sahabat beliau ya. Ya, kita kemudian lanjutkan. Fa akhbara Zaidun ammahu bidzalik ya. Nah, ini Zaid bin Arqam ya, ini mendengar yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay ya, kemudian mengabarkan kepada paman beliau ya. Fa akhbara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian paman beliau ini ya mengkabarkan kabar ini tadi ya, ucapan Abdullah bin Ubay ini ya, apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fada'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Zaidan. Ya, kemudian Nabi memanggil Zaid ya, karena
ya ini yang mengucapkan adalah Zaid ya. Ya, ini untuk mengecek kepastian ya. Maka seharusnya seorang muslimin juga begitu ya. Mengecek apakah benar yang diucapkan oleh Zaid tadi, apakah pamannya ini ya mengucapkan ya suatu perkataan yang memang dikatakan oleh Zaid ya. Bahwasanya Zaid telah mendengar Abdullah bin Ubay mengatakan demikian. Kemudian ya fa akhbarahu, kemudian Zaid mengabarkannya bima sami'a, ya mengabarkan apa yang telah ya beliau dengar dari ya orang munafik ini ya, gembongnya para munafik ini. Kemudian ya Nabi ya untuk mengecek lagi ya dari pihak yang dikabarkan yang mengucapkan, maka ya ini juga dipanggil untuk ya Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya ya, para teman-temannya ini ya, dari kalangan orang-orang munafik ini juga dipanggil ya untuk mengecek apakah benar atau tidak ya. Maka begitu ya, seharusnya memang begitu ya. Jadi harus imbang dari kabar yang apa namanya, yang pelapor sama yang dilaporkan ya, harus kita cek semuanya ya agar apa namanya objektif ya, agar adil seperti itu. Ya ini ada di dalam Islam ya. Ya meskipun ya Zaid ya dan pamannya ya ini ya termasuk para sahabat Nabi yang adil ya, tidak apa namanya tidak berdusta ya. Kemudian ini juga didatangkan ya Abdullah bin Ubay dan para teman-temannya ini ya dari kalangan orang-orang munafik ya, fa halafu maqalu ya, tapi mereka apa bersumpah ya, bersumpah bahwasanya ya mereka itu tidak mengatakan ya apa yang dikabarkan oleh ya Zaid bin Arqam ini tadi ya. Nah ini kebiasaan orang-orang munafik begitu ya, hingga bersumpah mengatakan bersumpahnya itu dusta ya, bahwasanya dia mengatakan, mereka mengatakan tapi bersumpah tidak mengatakan ya. Kemudian fa saddaqahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membenarkan ini ya, namanya sudah bersumpah ya. Kalau dalam Islam kalau sudah bersumpah itu berarti kuat ya. Kedudukan apa yang diucapkan itu kuat ya, sehingga tidak boleh ya jika bersumpah itu ya sumpahnya itu tidak benar ya. Itu nanti ada di dalam pembahasan fikih ya, ada nanti di kelas 12. Sehingga kemudian fa anzalallahu tasdiqa Zaidan ya, tasdiqa Zaidin fi hadhil ayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan ayat ini tadi ya. Ya, ini untuk membenarkan Zaid bin Arqam. Fastabanal amru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara ini tadi ya jelaslah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tadi ada suatu perkara yang terjadi yaitu masih belum jelas, sehingga dengan turunnya ayat ini tadi ya, surat munafikin al-munafikin tadi ya, la yukhrijana yaquluna ya la irja'na ila Madinah dan seterusnya tadi ya, ini menjelaskan ya perkara yang tadi sebelumnya belum jelas, sehingga menjadi jelas bahwasanya yang benar di sini adalah Zaid ibn Arqam ya radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua ya, min fawaida ma'rifah asbabin nuzul bayan inayatillahi ta'ala bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fid difa'i anhu. Ya, menjelaskan apa namanya perhatian ya atau penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya ya di dalam membela beliau ya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contohnya ini ya. Ya qaulu ta'ala wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak
warattalnahu tartila. Ya, ini orang-orang berkafir, orang-orang yang kafir ya mengatakan ya, mengapa Al-Qur'an itu ya tidak diturunkan ya kepadanya ya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan sekali turun ya, langsung sekali turun seperti kitab ya, kitab suci Nabi Rasul-Rasul yang terdahulu ya. Langsung sekali turun ya. Taurat langsung sekali turun langsung semuanya. Ini kenapa Al-Qur'an tidak seperti itu? Ya, di sini ya kadzalik ya linusabbita bihi fuadak. Ya, di sini diturunkan dengan tidak sekali turun ya, dengan berangsur-angsur ya. Ini untuk apa? Ya. Linusabbita bihi fuadak ya, agar kami memperkuat ya hatimu ya dengan turunnya Al-Qur'an dengan tidak sekali turun ya, berangsur-angsur. Ya, warattalnahu tartila. Ya. Dan kami membacakannya ya secara tartil ya, secara teratur dan benar ya. Ya, ini menjelaskan ya perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya ya. Diturunkannya Al-Qur'an ya dengan berangsur-angsur itu ya untuk menguatkan hati beliau ya, dan ya dibacakan kepada beliau dengan tartil. Kemudian contoh lainnya wa kadzalika ayatul ifki ya. Contoh lainnya ayat ya, ayat Al-Qur'an ya yang menjelaskan tentang ya, hadis ya, tentang perkataan yang bohong ya. Fa innaha difa'un an firasyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayat ini ayatul ifki ya, itu ya membela ranjang Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tathhirun lahu amma dan nasahu bihil affakun, dan mensucikan ya atau membersihkan ya apa yang dikotori oleh ya orang-orang atau tukang penyebar berita bohong ya tentang nanti istri Nabi ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha.